Terusmu juga Tuhan, memampukan kami memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyambut berkat firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali dan juga para pelayan. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bersyukur bahwa bulan ini kita masih memasuki dalam bulan misi Bapak Ibu. Puji Tuhan kita sudah, ya ini dia bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia ya, tahun 2025 dengan tema yaitu Tolonglah Segera. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana tolonglah segera yang ditolong, ataupun Tuhan memberikan sebuah penglihatan, Tuhan memberikan sebuah pesan khusus Bapak Ibu ya. Pesan khusus kepada Paulus dan kawan-kawannya pada saat itu dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 ya. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Memang pada saat itu pesan khususnya bahwa memang ada orang-orang yang perlu ditolong. Dan juga Bapak Ibu, kita juga di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang perlu ditolong. Betul Bapak Ibu? Dimulailah dari mana? Dari keluarga ya. Keluarga-keluarga kita Bapak Ibu perlu ditolong Bapak Ibu ya. Suami kita, istri kita, anak kita perlu ditolong ya. Tetapi Bapak Ibu berbicara tentang sebuah pesan khusus dari Tuhan Bapak Ibu kepada kita. 3 hal kita sudah belajar minggu kemarin. 3 hal Bapak Ibu pesan khusus yang tidak boleh ditunda-tunda ya. Kalau berbicara tentang pesan khusus dari Tuhan dan tidak boleh ditunda-tunda adalah yang pertama adalah pertobatan. Kita harus bertobat Bapak Ibu, tidak tunggu saat Tuhan harus bukan hukum. Tuhan izinkan kita harus masuk rumah sakit, pasang tabung oksigen, baru kita mau Tuhan, kalau aku minta ampun Tuhan, tidak boleh. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa sehat, selagi kita masih bisa bernafas dengan gratis, inilah saatnya kita harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan tunggu Bapak Ibu saat kita dah sekarat atau bahasa kita dah nguntik baru kita nak bertobat sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu, tahu-tahu kita dah bertobat, kita rindu nak melayani Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, tahu-tahu dah mendapat doa. Gitu kan? Maka selagi masih kuat, selagi masih sehat, Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani, mari kita melayani, kita bertobat Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan ajarkan kita supaya mari kita lakukan tugas pekabaran Injil. Itulah gereja Bapak Ibu, itu tugas kita, amanat agung yang harus dikerjakan. Bukan hanya kami gembala, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya BPJ, kita semua gereja Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, Tuhan juga berikan kita tugas Bapak Ibu yang harus tidak boleh ditunda-tunda adalah kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu harus Bapak Ibu. Kita harus kuat-kuat berdoa Bapak Ibu. Berdoa tidak hanya ketika engkau harus dalam rumah dan engkau berdoa. Berdoa Bapak Ibu bisa di mana saja. Ketika engkau berjalan tiba-tiba engkau ingat sesuatu, engkau bilang Tuhan Yesus tolong berkati ini, berkati perjalananku, berkati aku nak nori, berkati aku mau melenggang, berkati keluargaku. Tiba-tiba kita teringat sama keluarga kita di Kalteng mungkin lagi nyedot saat ini Bapak Ibu, berkati mereka ya Tuhan. Engkau sudah berdoa. Ada amin. Tiba-tiba engkau teringat keluargamu yang sakit, Tuhan aku teringat keluargaku yang sakit, berkatilah mereka, sembuhkan mereka. Engkau sudah berdoa. Ada amin. Tidak harus engkau dalam kamar Bapak Ibu, tidak harus engkau dalam rumah, tetapi di mana saja, ketika engkau di atas motor, ketika engkau di dalam mobil, ketika engkau dalam perahu, ketika engkau di mana saja, engkau bisa berdoa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, minggu ini setelah kita betul-betul dapat pesan khusus tidak boleh ditunda, menolong, tolonglah segera, maka minggu kedua ini terbalik Bapak Ibu ya. Terbalik. Minggu ketiga kedua sama dengan minggu ketiga ya. Minggu kedua Bapak Ibu itu berbicara tentang bergerak dalam ketaatan segera. Kisah Rasul 9 16 ayatnya yang ke-10. Tolong Pak, di situ sudah siapkan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Setelah Paulus dan kawan-kawannya dapat penglihatan daripada Tuhan, apa kata firman Tuhan di situ? Ya. Ayat 10 Pak, sudah ada di slide situ semua? Ada? Atau di scripture aja? Oh udah, oh puji Tuhan. Ya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Setelah mereka mendapatkan
memberikan penglihatan ayat 9 itu bahwa marilah menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10 firman Tuhan bilang apa? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, apa dikatakan? Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena apa? Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, Bapak Ibu bergerak dalam ketaatan. Ya, berbicara taat Bapak Ibu, bagaimana harus katakan taat itu berarti kita tunduk dan kita patuh. Kita tidak boleh melawan. Amin Bapak Ibu. Tidak boleh melawan. Apa juga Tuhan tuna. Apa kata Tuhan ikuti. Itu berbicara tentang taat. Dan Bapak Ibu namanya taat itu butuh tindakan. Tindakan itu harus bergerak. Bukan hanya diam di tempat. Bukan hanya iya Tuhan aku diam di tempat, tetapi harus bergerak saudaraku yang diberkati Tuhan. Maka dikatakan segeralah kami segera. Harus ada tindakan, harus ada kegerakan Bapak Ibu. Tidak boleh ditunda-tunda. Bapak Ibu ingat kisah tentang Tuhan Yesus. Dia memberikan sebuah gambaran kepada murid-muridnya tentang sebuah ketaatan, ya, di dalam tentang dua orang anak Bapak Ibu. Matius 21 Bapak Ibu. Di situ dalam ayatnya ke 28, 29 Bang tolong baca Bang. Sampai 30. Itu tentang dua orang anak Bapak Ibu. Bagaimana disuruh, diminta tolong sama bapaknya untuk pergi ke ladang untuk mengerjakan ladang mereka. Dua anak ini Bapak Ibu responnya berbeda-beda. Apa respon mereka? Baca Bang, ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, Ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Itu respon yang kedua. Lalu kata 3 ayat 31 apa kata firman Tuhan? Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak Tuhan ayahnya? tanya, siapa yang melakukan kehendak? Siapa yang taat? Jawab mereka, "Yang terakhir." Ya, cukup. Jawab mereka, yang terakhir Tuhan. Iya. Kadang kita begitu Bapak Ibu. Tuhan dah suruh bertobat, tapi kita hanya di mulut, tidak dilakukan. Tuhan dah suruh berdoa, tapi kita hanya di mulut, tapi tidak pernah melakukan. Seringkali kita begitu Bapak Ibu. Sekarang kisah tadi sama kita orang tua. Kalau kita orang tua nyuruh anak kita udah Pak, tapi tidak dilakukan kati lah. Luar pain ada. Ya, apalagi Tuhan. Maka Bapak Ibu taat itu harus betul-betul ada tindakan dalam kehidupan kita. Maka saudara, Bapak Ibu, saya mau katakan kita harus klaim ini bagus-bagus, kita pegang ini bagus-bagus, camkan ini bagus-bagus, dan Pak Gembala alami itu. Dan Pak Gembala juga rindu kita semua juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, Pak Gembala mengaminkan tentang sebuah artikel ini, sebuah kata ini. Ketaatan merupakan kunci membuka pintu berkat surga dalam kehidupan umatnya. Amin. Ketaatan merupakan kunci buka pintu surga Bapak Ibu, pintu berkat surga untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ketaatan itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, banyak kunci Bapak Ibu untuk membuka pintu berkat surga. Salah satunya adalah ketaatan itu. Kalau kita taat Bapak Ibu, betul-betul kita diberkati. Serius. Berkat apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Pak Gembala catat cuma 2 hal saja. Yang pertama, kalau kita taat Bapak Ibu, bukan hanya kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Orang lain diselamatkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, inilah tujuan sebenarnya kita sebagai gereja. Kalau kita taat terhadap amanat agung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dalam Matius 28 ayat 19 Bapak Ibu. Ya, kita diberkati, orang lain juga diselamatkan, orang lain juga diberkati. Oleh karena kita diberkati, saudaraku, ya, Bapak Ibu kalau belajar dari kisah Paulus, kalau bagaimana kalau Paulus nggak taat?
Mungkin Bapak Ibu tidak ada orang-orang di sana, Bapak Ibu tidak diselamatkan. Tetapi kalau Paulus tidak taat, Bapak Ibu ingat kisah Yunus? Ingat kisah Yunus ketika Tuhan panggil kau harus beritakan Injil kepada jemaat atau orang-orang yang ada di Niniwe. Bapak Ibu ingat? Niniwe, Bapak Ibu, orang yang tidak takut Tuhan, ya. Mereka yang menyembah berhala. Yunus, mereka juga hidupnya jahat. Yunus nggak mau, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Yunus lari ke Tarsis. Dan yang terjadi dia dihukum Tuhan, ditelan, Bapak Ibu, bukan dipajang, bukan dimakan, ditelan. Ikan, Bapak Ibu, besar. Nggak tahu itu ikan paus atau ikan apa, tapi nggak ada tertulis Alkitab ikan paus atau ikan hiu atau ikan apa. Hanya tertulis dalam Alkitab ikan besar. Ya, kadang-kala Bapak Ibu kami guru sekolah minggu hati-hati juga dalam menceritakan ini sama anak-anak sekolah minggu. Ya, bukan ikan paus ataupun ikan apa, tapi ikan besar. Bapak Ibu bayangkan, dalam perut ikan, panennya hidup. Bisakah hidup dalam perut ikan, Bapak Ibu, manusia? Tidak bisa. Sulit, Bapak Ibu. Tetapi disinilah bagaimana caranya Tuhan untuk menyadarkan Yunus supaya engkau mengikuti, engkau taat apa kataku, kata Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan hukum kita di dalam perut ikan. Dalam hati, Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana perut ikan dalam dunia ini sekarang. Jangan sampai Tuhan hukum apa dulu. Kalau kita belajar, kita mau taat sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku mau taat Tuhan. Selagi kita disuruh Tuhan untuk bertobat, untuk berdoa berjaga-jaga, untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu taat. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, implikasinya bagi kita untuk yang pertama ini, Bapak Ibu, kita punya kerinduan. Saya percaya kita punya kerinduan keluarga kita supaya selamat, keluarga kita berhasil, keluarga kita diberkati. Tapi masalahnya, Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak punya kerinduan untuk terus memberitahu, terus menasihati. Apa kepala aku dah suah berpoda? Apa kepala aku dah suah berdoa? Ia kadang-kadang ingat berpodaku. Seringkali begitu ya, Bapak Ibu, ya. Pak Gembala laki kutu aja memang poningnya aja memang boleh di poda. Aja ditutup poningnya. Kita kalau berpoda A, ya ada sampai ke Z. Kesahe. Saudara, Tuhan terus ajarkan Bapak Ibu supaya kita berbuat baik, kita memberitahukan apa yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, kalau kita tidak melakukan itu, Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 17. Tuhan bilang kita berdosa, Bapak Ibu. Coba baca, Pak. Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan bilang apa di situ? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jika seseorang tahu melakukan perbuatan baik, tetapi tidak melakukan, ia berdosa. Bapak Ibu tahu keluarga Bapak Ibu akan sedang menuju kepada jurang maut, tapi Bapak Ibu tidak tegur. Bapak Ibu acu tak acu, Bapak Ibu maju, Bapak Ibu biarkan saja. Saudara, dia akan ke maut, nyawanya kita yang akan tanggung, Bapak Ibu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Yesaya 3 ayatnya yang ke-17. Coba. Ya. Apa kata firman Tuhan di situ? Kita dituntut, Bapak Ibu. Yesaya 3 ayat 17 sampai 19. Baca, Pak. Hai anak manusia, Ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Terus? Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Peringatkanlah. Terus 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Iya, lalu? Dan engkau tidak memperingatkan dia, Kita tidak memperingatkan, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Terus? Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari lihat Bapak Ibu, dia yang akan tuntut, Bapak Ibu. Siapa dia? Tuhan akan tuntut. Kau udah dikasih tahu, kau udah diselamatkan untuk harus kasih tahu sama keluargamu, sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu, tapi kau nada berpoda, nada kalah berpoda, maka dia punya nyawa, kau yang tanggung.
kata Tuhan. Tetapi kita dikasih penghiburan, ayatnya yang lanjut 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan Ya. ia tidak berbalik dari kejahatannya Dia ada bertobat, apa? dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, ini dia satu penghiburan buat kita. Betul Bapak Ibu, amin. Kita mantau istri, suami, kita lihat anak kita yang buat jahat, kita berpoda. Kalau ia ada ninga, yang penting Bapak Ibu kita ada poda. Betul, amin Bapak Ibu. Terus berpoda, amin. Terus kasih tahu. Ya. Kalau memang dia nggak mau bertobat, ya sudah. Makanya Bapak Ibu Pak Gembala kan pernah katakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Dalam kehidupan kita kalau mulut kita Bapak Ibu, mulut kita kalau sudah kita sampaikan tidak mempan ataupun tangan sudah tidak mempan, biarlah nanti mulut Tuhan lah yang menyampaikan. Tetapi mulut kita yang harus disampaikan kepada Tuhan melalui doa. Bukan hanya kita berdoa, tetapi juga kita harus bertindak. Makanya Pak Gembala sering kali ajarkan Bapak Ibu, sering kali dan terus Pak Gembala ulangi supaya kita lakukan itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kalau kita pakai bahasa, cobalah nasihati dengan bahasa yang dia mengerti. Kalau nggak bisa, ya pakai bahasa Indonesia nada makul, pakai bahasa Posen. Betul. Kalau bahasa Posen nada makul, pakai bahasa bulan, bahasa cinta. Yang, Papi, Ma, Dek, Abang, Nang biapa. Coba Bang Rayu waktu kita lagi PDKT, Pak. Kati Gesa, kau boleh pakai Tuhan lah. Loh, siapa tahu Bapak Ibu, dengan bahasa cinta yang kita berikan kepada mereka, mereka akan terasa Bapak Ibu. Tuhan akan membuka hati. Ya, sedangkan kalau pakai sampai 3 bahasa itu pun juga ada makul, tidak bisa istilahnya, tidak mempan, maka biarlah bahasa surga yang akan menasihati mereka. Ada amin Bapak Ibu. Ini dia. Maka Bapak Ibu, mari taat Bapak Ibu, ya. Karena berkat yang akan kita dapatkan yang pastinya adalah orang lain diselamatkan, bukan hanya kita diselamatkan. Orang lain mendengarkan Injil Bapak Ibu. Mereka selamat, mereka bertobat, kita juga bertobat, kita hidup diberkati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, berkat yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu adalah yang pasti pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Itu yang kedua. Berkat itu tidak akan pernah hilang Bapak Ibu dalam kehidupan kita kalau kita taat. Dia pasti akan bertanggung jawab Bapak Ibu atas hidup kita. Saudara, ingat Bapak Ibu kisah kita tentang bagaimana Paulus ketika dia taat, apakah dia aman-aman saja? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Ketika dia taat, dia menyeberang Bapak Ibu ke Makedonia, dia ke Filipi, dia di penjara. Saudara bayangkan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan siapkan para penolong-penolong di situ. Ya, Tuhan siapkan orang-orang kaya seperti Lydia dalam kisah Rasul 16 ayat 18 sampai 15 itu. Lydia Bapak Ibu tahu, Lydia itu penjual kain ungu. Penjual kain ungu itu Bapak Ibu termasuk orang-orang kaya, orang-orang berada, pebisnis sangat luar biasa. Karena kain ungu Bapak Ibu harganya sangat mahal pada zamannya. Orang-orang kaya, orang-orang pejabat, orang-orang pemerintahan, mereka kebanyakan memakai kain ungu. Itulah harganya sangat melonjak tinggi, sangat mahal. Lydia termasuk orang kaya, disiapkan Bapak Ibu untuk menolong Paulus dalam pelayanan. Bahkan dalam penjara pun juga Tuhan siapkan Bapak Ibu kepala penjara. Kepala penjara bertobat oleh karena Paulus dan Silas waktu itu Bapak Ibu. Ya, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dalam penjara. Mereka tidak bersungut-sungut dalam hidup mereka, tetapi mereka memuji Tuhan. Saudara lihat bagaimana meskipun dalam tantangan masalah hidup yang Paulus dan Silas alami pada saat itu dalam penjara, Tuhan berikan jiwa, Tuhan menyelamatkan orang juga. Maka saudara lihat baik-baik. Sekarang begini Bapak Ibu, Pak Gembala mau kasih fakta aja untuk kita lah. Bapak Ibu lihat keadaan kita sekarang. Jika setuju katakan amin nanti Bapak Ibu. Ketika Pak Gembala katakan ini. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar tantangan. Ada amin.
Semakin besar tantangan, tetapi semakin juga kuat iman kita sama Tuhan. Ada amin? Loh iya harus dong. Semakin besar tantangan harus semakin kuat juga iman kita. Ya, dan semakin kuat iman kita, semakin besar kuasa Tuhan memberkati kita. Ada amin? Ya, ini dia Bapak Ibu. Semakin kita berdamping dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besar tantangan Bapak Ibu. Bukan semakin kecil. Tetapi semakin besar tantangan, kita mampu menghadapi, kita kuat iman kita. Dan ketika kita kuat iman kita, besarnya kuasa Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Ada amin gitu. Harus diaminkan itu Bapak Ibu. Ini fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua, kita belajar dari gereja mula-mula. Bapak Ibu lihat sekarang keadaan kita Bapak Ibu. Bangsa Indonesia. Semakin banyak orang membenci kekristenan, betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Tetapi semakin juga banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu, semakin kuat gereja ditekan, semakin kuat gereja ditolak, semakin besar Injil akan diberitakan Bapak Ibu. Ada amin? Itu pasti Bapak Ibu. Gereja mula-mula pun demikian. Mereka ditekan, mereka banyak mendapatkan tantangan, tetapi Bapak Ibu Injil tersebar. Orang-orang yang menekan mereka percaya saudara sama Tuhan Yesus. Maka saya percaya Bapak Ibu gereja saat ini di Indonesia banyak ditekan. Keadaan sekarang Bapak Ibu puji Tuhan kita ada di kantong Kristen. Satu kampung ini kalau semua Kristen. Coba ada di kantong-kantong yang lain ya Bapak Ibu, yang kita minoritas. Apakah kita sama dengan mereka? Saya tidak tahu. Tetapi kita akan mengalami masa-masa di situ. Tetapi saudara Pak Gembala terlalu percaya, semakin gereja ditekan, semakin Injil juga akan diberitakan. Orang-orang yang menekan pun juga pasti akan bertobat. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus doakan itu. Ya, maka Bapak Ibu Pak Gembala terlalu yakin dan percaya apapun sih yang kita alami saat ini terlalu besar masalah kita dengan kuasa Tuhan. Enggak. Ya, tetapi ketika kita taat Bapak Ibu, Tuhan pasti bertanggung jawab. Dia pasti bertanggung jawab, dia menjaga, dia memelihara kehidupan kita Bapak Ibu. Dia terlalu baik. Dia pasti bertanggung jawab Bapak Ibu. Terakhir, paling terakhir, sebagai kesaksian hidup kami yang baru-baru saja kami alami. Bapak Ibu, ketika taat Bapak Ibu, tetap banyak tantangan yang dialami, tapi Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Camkan ini baik-baik. Ketika apa yang dialami oleh keluarga kami, banyak Tuhan mendorong orang-orang untuk cepat periksa. Kami milir Bapak Ibu. Kami milir sama Bang Kukung, tengah jalan ban pocah. Ban pocah Bapak Ibu kaki onso. Bang Kukung mungkin mampu, tapi Bapak Ibu Tuhan selalu siapkan penolong. Tahu datanglah orang posin lalu, orang posin nak mudik, akhirnya nyala Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan siapkan. Sampai dipindah, diperiksa. Oh Ibu, Pak, harus nunggu ya. Ini kan baru USG pertama, harus nunggu sampai 1 minggu kemudian atau 2 minggu lagi baru diperiksa lagi. Kalau memang sudah tidak ada ini, maka mari kita akan lakukan tindakan yang mungkin kita tidak inginkan. Oke. Menunggu Bapak Ibu, tapi Tuhan izinkan hal yang lain. Tetapi ketika Tuhan izinkan yang lain, Tuhan siapkan penolong dan pasti tepat pada waktunya dia menolong. Maka pas ketika mudik hari Senin tanggal 4, padahal tinggal jadwal 1 minggu lagi harus periksa, untuk turun sebenarnya minggu ini. Kalau belum terjadi apa-apa minggu ini kami akan turun, karena besok akan periksa ke dokter. Ternyata pas Ibu Gembala mudik, malamnya langsung Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Bapak Ibu, apakah di situ Pak Gembala harus marah sama Tuhan? Enggak. Pak Gembala nggak perlu marah, karena dia yang kasih, dia yang izinkan ada, ya dia yang mau ambil itu suka-sukanya dia. Amin Bapak Ibu. Pak Gembala nggak punya hati Bapak Ibu, Pak Gembala menangis sebenarnya. Dan mungkin kita juga saat ini sedang mengalami hal yang sama. Saya kuatkan Ibu yang
Bukan hanya kamu yang mengalami hal kayak gini. Banyak di posisi juga kena kok. Mereka kuat sampai sekarang. Amin. Mereka kuat Bapak Ibu. Maka saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan bertanggung jawab juga atas hidup kita semua kalau kita taat. Maka belajar untuk taat Bapak Ibu. Ya, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan begitu pedas mungkin di telinga kita, tetapi itu betul-betul kena kepada kita. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Kalau memang itu kesalahan kita, minta ampun dan bertobat. Tuhan pasti memberkati. Mungkin saat ini kita sedang masa-masanya berkati. Bagaimana cuma mengatakan Bapak Ibu hati-hati, berjaga-jaga dan berdoa kata firman Tuhan. Karena rumus orang Kristen, hidup orang Kristen Bapak Ibu, kalau kita saat ini sedang masa-masa diberkati, ingat ya, ini rumus orang hidup orang Kristen. Ketika bukan rumus, maksudnya kehidupan orang Kristen kenyataannya. Ketika kita masa-masa diberkati, siap-siap ada masalah besar yang akan menanti kita. Ketika masalah besar yang saat ini sedang kita hadapi, siap-siap akan ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan buat Amin. Amin Bapak Ibu, harus meyakini itu. Pasti itu Bapak Ibu. Ketika kau menerima berkat besar, Bapak Ibu akan ada masalah besar yang menanti. Ketika masalah besar yang sedang kau hadapi, berkat yang besar juga akan menantimu. Ya, maka mari belajarlah bergerak dalam ketaatan segera, jangan ditunda-tunda. Sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri.